Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada segmen yang kedua, masih di modul nomor 1, pendahuluan. Kita akan lihat kembali atau mengulang kembali mengenai simbol-simbol yang digunakan di termodinamika. Saya tidak perlu mungkin membaca satu persatu, panjang itu satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu detik, oke saya bacalah. Arus listrik ampere, temperatur Kelvin itu digunakan Kelvin ya temperatur, jadi pada perhitungan termodinamika selalu menggunakan Kelvin, bukan derajat Celcius, bukan satuan dari temperatur yang lain, energi Joule, gaya Newton, daya Watt, kemudian potensial listrik dalam satuan volt. Di bagian bawah sana, bagi Anda yang mungkin sudah sedikit lupa gitu ya, 1 kalori itu sama dengan 4,184 Joule, kemudian 1 ATM itu sama dengan 101,325 kilonewton per meter pangkat 2, atau itu sama dengan 1,0325 bar. Kemudian 1 mm Hg itu sama dengan 0,11 kilonewton dibagi meter pangkat 2. Kemudian sama dengan 1,33 kali 10 pangkat minus 3 bar. Kemudian yang sebelah sana, konstanta gas, itu macam-macam bergantung kepada satuannya. R itu sama dengan 8,314. Kalau misalnya satuannya dalam bentuk Joule per Kelvin per mol. Besarannya dari R jadi 1,987 kalau misalnya orang menggunakan kalori. Kemudian R ini yang umum digunakan pada saat perhitungan dulu di SMA atau di TPB atau di S1, mungkin agak lama ya, tingkat 1 mungkin ya, tapi secara umum di SMA menggunakan R itu sama dengan 82,06 untuk satuannya cm pangkat 3 ATM dibagi dengan Kelvin mol. Sistem dan lingkungan. Ini juga mengulang kembali apa itu sistem dan lingkungan. Kita lihat di sebelah sini ada semacam nyala api. Di sini adalah sistemnya, lidah api ini adalah sistem. Kemudian di sini dikatakan bahwa kita berikan semacam batas, disebut dengan sistem boundary. Di bagian dari boundary ini dikatakan dengan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta atau benda yang menjadi subjek dari analisis termodinamika. Jadi kalau misalnya ini flame ini merupakan subjek atau hal yang akan kita analisis, misalkan berapa sih temperatur di flame ini, seperti apa reaksi yang terjadi di situ dan lain-lain, ini dikatakan sebagai sistem. Sistem ini bisa terbuka, bisa tertutup. Terbuka itu maksudnya materi itu bisa masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem. Kemudian sistem tertutup, materi tidak dapat masuk dan juga tidak dapat keluar dari sistem. Kemudian lingkungan itu adalah di luar dari sistem, atau bahasa Inggrisnya the universe outside the system. Jadi apapun yang di luar dari sistem ini yang tidak menjadi perhatian kita pelajari lebih detail disebut dengan lingkungan. Contoh sistem dan lingkungan untuk proses-proses di metalurgi, ini kita lihat di sini adalah contoh dari EAF, electric arc furnace, yang digunakan untuk melebur scrap atau memproduksi baja gitu. Jadi ini adalah EAF-nya sendiri, ini kita katakan sebagai sistem. Kemudian di luar dari EAF ini kita katakan dia adalah lingkungan. Contoh di sebelah yang sebelumnya kita sudah melihat secara kasar, general seperti apa blast furnace. Inilah contoh blast furnace-nya. Bagian dalamnya adalah sistem. Kemudian sebenarnya di luar dari garis ini atau di luar dari shell ini sudah dikatakan lingkungan. Atau bisa saja karena di blast furnace itu banyak sekali komponen-komponen yang lain, termasuk stove dan lain-lain gitu. Itu dikatakan sebagai blast furnace. Tapi secara umum, kalau misalnya kita hanya blast furnace saja, sistemnya hanya sampai di sini, di bagian luar ini sudah dikatakan lingkungan. Di bagian ke sini gitu ya, sudah dikatakan lingkungan. Jadi hanya melihat di dalam dari blast furnace, itulah sistem. Perpindahan energi. Perpindahan energi antara sistem dan lingkungan itu biasanya berupa panas dan kerja. Ini sekali lagi kita mengulang kembali yang Anda sudah tahu tentu saja. Panas adalah perpindahan energi antara sistem dan lingkungan karena perbedaan temperatur. Jadi panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Contoh di sebelah di sini Anda lihat kita memasukkan besi ke dalam furnace. Ya, saya ulang kembali, saya keluarkan besinya. Ya, ini besinya datang gitu ya di sini masuk ke dalam furnace. Kemudian karena furnace ini sudah dipanaskan terlebih dahulu, temperatur di dindingnya tentu saja lebih tinggi. Temperatur ini akan bergerak masuk ke dalam benda ini. Dia akan masuk ke dalam benda ini, ya. Jadi panas dari luar, dari lingkungan itu akan masuk ke dalam benda. Jadi periksa saja pada saat awal, si besi ini tidak punya energi.
Jadi ini contoh sepotong besi diletakkan di dalam tanur atau furnace yang mempunyai temperatur tinggi. Energi mengalir ke dalam besi dan memanaskannya. Bisa saja perasaan awal besi ini tidak mempunyai energi. Kalau misalnya kita pegang juga bisa dipegang, temperaturnya masih temperatur kamar. Kemudian kalau misalnya kita masukkan ke dalam furnace seperti ini, dia akan pindah energinya dari lingkungan ke dalam besi ini. Kalau misalnya kita pegang setelah itu ya, kita pegang nggak bisa lagi karena dia itu temperaturnya menjadi tinggi. Jika besi ini kita definisikan sebagai sistem, maka energi akan mengalir dari lingkungan ke dalam sistem. Jadi lingkungan adalah furnace, besi adalah sebagai sistem, energi mengalir dari lingkungan ini masuk ke dalam sistem, ke dalam besi. Tanda positif, ini mengenai konvensi tanda positif, atau diberi tanda positif jika panas mengalir dari lingkungan masuk dalam sistem. Lingkungan di sini masuk ke dalam sistem. Jadi energi dari besi ini, energi panas maksud saya, itu bertambah. Peningkatan temperatur besi, sistem disebabkan oleh peningkatan energi termal dari sistem tersebut. Sistem mungkin tidak mempunyai energi panas. Jadi bisa saja saat awal dia tidak mempunyai energi panas. Panas atau heat adalah kuantitas yang mengalir. Heat adalah energi dalam keadaan transit. Maksudnya adalah panas yang dari lingkungan di sini, di dalam furnace, itu hanya mengalir dari temperatur tinggi ke dalam besi ini karena terjadi perbedaan temperatur, dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kalau misalnya kita keluarkan, ambil besinya, keluarkan, ya setelah katakanlah 2 jam di situ, keluarkan. Karena temperatur lingkungan ini lebih rendah daripada temperatur besi, energi yang ada dalam besi ini akan berpindah ke lingkungan. Jadi dia hanya transit, seperti itu. Energinya transit dari luar masuk ke dalam besi, transit di situ, ya, masuk ke situ. Kalau misalnya kita keluarkan, dia hilang, nggak ada lagi energinya. Jadi bisa dikatakan lah panas itu adalah energi dalam keadaan transit. Sama kalau misalnya kita demam, Anda dikompres ya, Anda dikompres, diberikan es di sini atau di kepala di sini diberikan es. Itu maksudnya adalah untuk menurunkan panas yang ada dalam tubuh Anda ini masuk ke dalam es. Jadi es ini akan menyerap panas dari tubuh Anda. Bisa saja panas ini bukan energi di transit, artinya panas itu terjadi karena adanya reaksi dari tubuh Anda karena ada bakteri di luar yang masuk ke dalam tubuh Anda ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai manusia, beda dengan sistem ini. Yang kedua mengenai kerja. Kerja didefinisikan sebagai bentuk lain dari energi yang dipindahkan antara sistem dengan lingkungan. Jadi energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan itu berupa panas, itu yang pertama. Yang kedua adalah kerja. Kerja itu kalau misalnya di termodinamika bisa mekanik, bisa elektrik, bisa magnetik, dan lain sebagainya. Ini contoh adalah kerja yang mekanik. Jadi untuk melihat satu bentuk dari kerja mekanik, kita lihat kompresi dari gas dalam silinder mesin mobil. Jadi ini ditekan sehingga ini bergerak, ya. Bergerak, ini diberikan gaya, dia bergerak. Kerjanya berapa? Kerja ini kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Jadi kerja itu sama dengan gaya dikali dengan jarak. Sama seperti Anda, kalau misalnya diminta untuk mendorong meja, misalnya mendorong meja, Anda akan berikan gaya kepada meja tersebut, dia akan bergerak. Seberapa jauh dia bergerak, itu adalah jumlah energi berupa kerja yang Anda berikan. Kalau misalnya jaraknya 2 meter, mungkin energi yang Anda keluarkan juga sedikit untuk memindahkan meja tersebut. Tetapi Anda bisa bayangkan bahwa kalau misalnya Anda mendorong meja ini sejauh 10 km, mejanya 10 kilo atau 20 kilo, Anda bisa bayangkan gitu ya. Ya, kalau misalnya dikasih roda, nggak ada gesekan, mungkin agak gampang gitu ya. Tapi begitu ada gesekan, mungkin agak sedikit berat untuk mendorong meja ini. Ya, kalau misalnya ada roda juga, kalau misalnya jaraknya 10 kilo, tentu saja juga akan merasa capek sama seperti orang mendorong gerobak gitu ya. Dan juga tergantung pada berapa berat dari gerobak ini. Contohnya kerja, jadi kerja ini sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Real dari kerja ini bisa dilihat di sebelah. Ya. Atau dari persamaan kerja itu sama dengan F dikali dengan perubahan jarak, atau F dikali dengan delta L. Kita bisa mengubah menjadi bentuk yang lain, menjadi P dikali delta V. Dengan cara dikali dengan A, kemudian dibagi dengan A.
F dibagi dengan A, jadi A ini bisa dicoret sebenarnya ya, A dengan bawah dengan atas ini bisa dicoret. Jadi F dibagi dengan A sama dengan tekanan, kemudian A, luas permukaan, dikali dengan perpindahan jarak, ini dalam kasus silinder ini supaya gampang, supaya mudah orang mengerti, ini akan menjadi perubahan volume. Dari W itu yang tadi sama dengan F dikali dengan delta L, menjadi perubahan volume di sini. Jadi P dikali dengan delta V. Contoh real dari perubahan volume ini, kita bisa melihat Bapak ini ya, di sebelah ini bekerja, jelas ya bekerja. Anda bisa bayangkan Bapak ini bekerja, memompa ban dump truck. Anda pompa ban sepeda aja mungkin keringatan, ini ban dump truck yang Anda akan pompa. Jadi Bapak ini memompa ban dump truck, ya, saya nggak tahu berapa hari selesai ini dipompa ban dump truck ini. Yang jelas, yang tadinya dia kempes, kemudian dilihat ya kerja yang Bapak itu berikan, ya dari yang tadinya adalah berupa F dikali dengan delta L, itu yang diulang-ulang, itu akan menjadi perubahan volume yang ada di dalam ban ini. Jadi P dikali dengan delta V. Jadi ini adalah hubungan antara F dengan delta L, sama seperti dalam kasus piston di atas ini. Piston di atas ini sama dengan pompa sebenarnya. Prinsip dari pompa sama, orang memberikan gaya diulang-ulang dari atas ke bawah, ya, untuk memompa ban itu, ya akhirnya terjadi perubahan volume. Jadi W sama dengan F dikali L sama dengan P dikali dengan delta V. W sama dengan F dikali delta L itu sama dengan P dikali dengan delta V. Konvensi tanda untuk kerja ini kita akan lihat nanti lagi ya di hukum pertama termodinamika detailnya. Jadi secara umum konvensi tanda ini, kalau misalnya kita punya sistem, di luarnya ada lingkungan, kalau key berpindah dari lingkungan kepada sistem, itu artinya energi termal dari sistem ini bertambah. Contoh sebelumnya adalah besi ini dipanaskan ke dalam satu tanur, energi dari luar, dari sekeliling dari tanur ini, dari tanur ya sekelilingnya, pindah masuk dalam besi. Artinya energi termal ini bertambah. Itu tandanya positif. Begitu Anda keluarkan, ambil besi ini, keluarkan, kemudian berpindah energi panasnya dari besi ke lingkungan. Itu tandanya negatif. Key-nya tandanya negatif. Kalau misalnya dari lingkungan ke sistem, key-nya positif. Kebalikannya, kalau misalnya dari sistem ke lingkungan, key-nya negatif. Jadi itu juga masuk akal. Kenapa tandanya positif? Karena energi termal dia bertambah. Kenapa kalau misalnya dia pindah dari sistem ke lingkungan negatif? Karena energi termal dia itu berkurang. Hal yang sama juga untuk kerja. Untuk kerja itu akan kita lihat detailnya nanti. Gitu ya. Mungkin sini ada contoh sedikit mengenai pegas, per, awalnya dia tidak punya energi dalam atau tidak punya energi yang besar, ya. Energi dalamnya ada, maksud saya nggak begitu terlihat gitu ya. Setiap benda itu punya energi dalam. Kemudian kalau misalnya ditekan, itu energi dalamnya akan meningkat. Kalau misalnya ditekan, makin ditekan dia makin besar energi dalamnya. Ya, kalau misalnya dilepas itu kelihatan, itu energi yang dia punya itu kembali lagi ke lingkungan. Jadi begitu ditekan, itu artinya energi dalam dia meningkat. Sama seperti W ini yang tadinya positif, artinya ditekan, dia akan meningkat di energi dalam dari per ini. Kemudian kalau misalnya dilepas, dia akan kembali lagi ke lingkungan. Itu maksud dari notasi tanda positif, baik untuk Q maupun W. Sekali lagi, tanda positif, kerja dilakukan oleh lingkungan kepada sistem, itu tandanya positif, artinya energi dari sistem ini meningkat, karena lingkungan mengerjakan sesuatu kepada sistem. Kemudian negatif, artinya sistem melakukan kerja ke lingkungan. Jadi begitu dilepas, ya jelas ya, si per ini juga akan melakukan kerja ke lingkungan. Kalau misalnya Anda berdiri di sampingnya, Anda bisa kena dan segala macam gitu ya. Itu artinya kerja yang dilakukan oleh sistem ini ke lingkungan. Tanda positif untuk panas dan kerja artinya energi sistem dalam bentuk panas dan kerja itu meningkat. Itu tandanya positif. Energi dari sistem ini ada 3. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik ini biasanya pada sistem yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Yang persamanya sudah umum, Anda juga sudah pernah tahu sebelumnya. Ini mohon maaf, ini V-nya bukan V2 tapi V pangkat 2. Jadi energi kinetik itu sama dengan setengah MV pangkat 2. Kemudian energi potensial, itu energi yang kedua. Jadi hampir semua benda punya energi potensial. Hampir semua benda. Ya, walaupun benda di bawah sekalipun dia punya energi potensial. Kalau misalnya kita masih melubangi yang di bawahnya. Jelas, kalau misalnya ada benda pada posisi yang tinggi, di atas dia punya energi potensial. Ya, seperti ini kalau misalnya dijatuhkan, ya itu adalah energi potensial yang dipunyai oleh benda tadi. Ya kelihatan juga, kedengaran juga suaranya tadi barusan ya.
Itu energi potensial, itu yang umum kita tahu, yang berupa gravitasi. Selain itu juga ada sentrifugal, terus juga orang mengatakan energi potensial, listrik, dan juga magnetik. Energi potensial dapat dikonversi menjadi energi lainnya, misalkan energi kinetik, ya jelas ya, perubahan dari energi potensial ke energi kinetik. Dari situ, misalkan dari gunung ya, orang bisa turun ya tanpa membutuhkan energi lagi, karena berharap energi potensial. Ya, kalau misalnya naik sepeda di atas gunung, turun ke bawah itu mudah sekali, ya karena dari energi potensial itu bisa diubah menjadi energi kinetik yang Anda bisa bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai energi dalam. Energi dalam, setiap benda punya energi dalam, orang juga punya energi dalam. Ya, orang yang berusaha untuk belajar energi dalam, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi ya salah satu juga bisa saja seperti itu. Tapi yang jelas manusia punya energi dalam, setiap benda punya energi dalam. Jadi energi dalam ini bergantung pada kualitas di dalam atau sifat-sifat material dalam sistem. Misal komposisi kimia, bentuk fisik, dan variabel-variabel lingkungan, temperatur, tekanan, balon listrik, dan lain-lain. Jadi energi itu ada 3, energi kinetik, energi potensial, dan energi dalam. Ini contoh yang sebelumnya sudah pernah disinggung, jadi pair, ditekan, mempunyai energi dalam yang lebih tinggi dibandingkan dengan pair yang tidak ditekan. Karena lingkungan itu memberikan energi, memberikan kerja kepada sistem adalah pair, sehingga energi dalam dia yang tadinya ada, tapi tidak begitu besar, kemudian karena ditekan, dia akan meningkat. Energi sebagai fungsi keadaan, energi dalam ini, itu orang mengatakan sebagai fungsi dari keadaan, hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi seluruh struktur dari ilmu termodinamika dibangun dari konsep keadaan kesetimbangan, yang menyatakan bahwa perubahan dari besaran-besaran termodinamika antara dua keadaan kesetimbangan dari sistem. Ini contoh keadaan awal. Bisa saja di sini dia stabil atau setimbang, tapi karena ada kerja dilakukan kepada sistem ini, dia akan berubah menjadi keadaan akhir. Bisa saja dia akan setimbang di sini. Perubahan energi dalam dari awal ke akhir ini tidak bergantung kepada jalan yang ditempuh. Hanya bergantung pada awalnya di mana, akhirnya di mana. Yang mirip dengan energi potensial. Energi potensial, kalau misalnya Anda punya satu ketinggian di sini, ketinggian akhirnya di sini, yang dilihat adalah hanya energi potensial. Berapa energi potensial bedanya? Orang tidak peduli apakah Anda turunkan, kemudian Anda naikkan, atau Anda pindahkan ke sana, ke sini, ya. Akhirnya di sini. Yang dilihat hanya awal dan akhir. Tidak melihat seperti apa dia berpindah. Jadi energi dalam itu, kalau misalnya dibayangkan, mirip dengan energi potensial. Ya, tidak bergantung kepada jalan yang ditempuh, hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Perubahan didefinisikan sebagai perbedaan dari keadaan kesetimbangan akhir atau final dari keadaan kesetimbangan awal dari sistem. Jadi awal dia kesetimbangan karena dilakukan sesuatu, dia berubah menjadi keadaan akhir, kemudian dia akan mencapai kesetimbangan di akhir tersebut. Kalau misalnya kita bicara mengenai energi dalam hanya bergantung kepada awal dan akhir. Jadi awalnya di mana, kemudian akhirnya ada di mana. Perubahan energi dalam dari sistem ditentukan dengan mengetahui semua parameter yang spesifik dari sistem, dari keadaan akhir dan keadaan awalnya. Jadi hanya keadaan akhir dan keadaan awal itu yang dilihat untuk energi dalam. Jadi energi dalam ini merupakan fungsi keadaan ya, atau state function, artinya hanya bergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal. Jadi delta U itu sama dengan U2 dikurang dengan U1, di mana U2 adalah energi dalam pada keadaan akhir dan U1 adalah energi dalam pada keadaan awal. Dan tidak bergantung kepada jarak yang ditempuh atau jalan yang ditempuh, itu tidak bergantung kalau misalnya kita bicara mengenai energi dalam ini. Di dalam ada fungsi keadaan atau state function, not history. Bagaimana dia bergerak segala macam itu nggak begitu dipertimbangkan. Beda dengan kerja. Kerja itu tidak bergantung pada awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa, tapi bergantung kepada jalan yang ditempuh. Ini contoh, tadi kita sudah melihat kerja itu sama dengan P dikali dengan delta V, tandanya positif, kalau misalnya dari lingkungan melakukan kerja kepada sistem, positif, sebaliknya negatif, kalau misalkan sistem melakukan kerja ke lingkungan. Oke, kita lihat ada dua
keadaan. Kita lihat yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi ini berpindah dari V1 ke V2. Jadi V2 ini lebih besar pada V1. Ini tandanya apa ini? V2 kurang V1. Oke. V2 dikurang V1. Kemudian setelah itu tekanannya diubah dari P1 menjadi P2. Yang menghasilkan kerja itu hanya dari V1 ke V2. Itu yang menghasilkan kerja. Tapi dari sini tidak ada kerja. Ini hanya tekanannya diubah pada volume yang tetap. Jadi yang sekali lagi yang menghasilkan kerja hanya P1 dikali dengan delta V. Kenapa tandanya negatif? Karena sistem melakukan kerja ke lingkungan. Tahu dari mana sistem melakukan kerja ke lingkungan? Karena volume di sistem itu mengembang. Kalau dia mengembang, artinya dia melakukan kerja ke lingkungan. Ya, sama seperti Anda memompa balon, ya, tadinya balonnya kecil, kemudian balonnya mengembang, makin besar, ya artinya balon ini melakukan sesuatu ke lingkungan. Kerjanya itu bisa Anda rasakan kalau misalnya Anda berdiri samping balon yang dipompa tadi. Anda pasti akan tergeser. Itu kelihatan bahwa sistemnya itu bekerja. Dia mengerjain Anda. Anda harus pindah dari situ. Kalau misalkan lingkungan melakukan kerja ke sistem, Anda tekan balon tadi, tekan, sehingga dia tidak bisa berkembang. Volumenya tidak akan menjadi besar. Itu artinya kalau misalnya lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Ya, jadi ini tandanya negatif, karena dia mengembang, itu tandanya negatif. Kalau tandanya positif, dia akan menciut. Ya, dalam hal ini dia tandanya negatif. Dari V1 ke V2 dia mengembang, ya, makanya tandanya negatif. Itu artinya sistem melakukan kerja ke lingkungan. Sekali lagi kerjanya hanya P1 dikali dengan delta V. Kemudian di sini tidak ada perubahan volume sehingga tidak ada kerja. Kerjanya hanya di sini. Oke. Nah, dalam kasus yang satu lagi, di kasus di B ini, yang pertama tekanannya diubah dari P1 menjadi P2. Diperbesar lebih dahulu, kemudian setelah itu baru volumenya yang diperbesar. Di situ terlihat bahwa minus P2 dikali dengan V2 dikurang V1, ini harganya minusnya lebih besar dibandingkan dengan yang di sebelah. Artinya walaupun keadaan awalnya ada di sini di 1, akhirnya juga ada di sini di 2, sama ya. Jadi di sini keadaan awalnya sama, di sini 1, akhirnya juga di sini 2. Tetapi karena jalan yang tertempuh itu berbeda, makanya kerja yang dilakukan juga berbeda. Makanya kerja ini bukan merupakan fungsi keadaan, tapi fungsi jalan yang ditempuh. Itu bedanya dengan energi dalam tadi, dan energi potensial. Energi dalam itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung kepada jalan yang ditempuh, tapi kalau misalnya kerja bergantung kepada jalan yang ditempuh. Ya, ini sebagai resume dari perbedaan di atas ini. Kerja adalah fungsi dari jalan. Kerja yang dilakukan pada kasus A lebih rendah dibandingkan dengan kasus B. Jadi kasus sebelah kiri ini kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan kasus B ini. Kemudian ini masih pengantar ya. Kita mengulang kembali apa yang Anda pelajari di S1 sebelumnya atau secara umum apa itu termodinamika. Di sini mengenai sifat-sifat intensif dan ekstensif. Sifat ekstensif bergantung pada besar atau massa atau ukuran dari sistem. Contoh sifat ekstensif itu volume. Jadi kalau misalnya Anda punya satu volume air, katakanlah 1 liter, ditambah dengan volume air yang satu lagi 1 liter, kalau misalnya Anda tambahkan menjadi 2 liter. Ini disebut dengan sifat ekstensif. Sifat intensif tidak bergantung kepada massa atau ukuran dari sistem. Ini biasanya kalau misalnya kita lihat volume, jadinya volume spesifik. Jadi volume dibagi dengan berat. Jadinya satuannya adalah meter pangkat 3 dibagi kilogram, kebalikan dari densitas. Ini bukan sifat ekstensif, ini merupakan sifat intensif. Karena kalau misalnya seperti ini, Anda punya satu volume spesifiknya katakanlah sama dengan 2, kemudian satu lagi sama dengan 2, Anda tambah, dia akan menjadi 4. Tidak bisa. Karena ini sudah dibagi dengan per beratnya. Ini disebut dengan intensif, sekali lagi, tidak bergantung lagi pada berat. Densitas, contoh yang lain ya, dari suatu material adalah kebalikan dari volume spesifik. Kebalikan dari volume spesifik, densitas, tapi itu juga termasuk sifat intensif yang dipunyai oleh benda.
Baik, terima kasih ya, atas perhatiannya. Ini akhir dari pembuka dari kuliah termodinamika meteorologi lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.